Selamat malam Ibu Rusmiati, selaku dosen di mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Jadi pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membacakan atau mempresentasikan tugas dari minggu lalu yang berjudul Strategi Pemasaran pada Cafe Orange di Kabupaten Badung. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, Nimade Yu Pratnya Mahadewi, NPM 18321222087. Kemudian nanti ada teman saya Nikade Fitri Udayanti, NPM 18321222072. Kemudian ada Nimade Rusita Febranti, NPM 18321222088. Dan yang terakhir Imade Yoga Mahendra, NPM 18321222104. Baik, langsung saja yang pertama saya akan membacakan pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial yang dengan proses tersebut individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan suatu produk atau jasa yang bernilai satu sama lain. Menurut Kotler pada tahun 2009. Kemudian secara umum, pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Selanjutnya ada proses pemasaran. Yang pertama, pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Yang ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan unsur dalam pemasaran yang saling berhubungan dan digunakan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif, baik dalam memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen. Adapun bagiannya, yang pertama yaitu produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, yang ketujuh physical evidence. Baik, saya akan jelaskan dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, produk, yaitu merupakan keseluruhan konsep, objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang kedua, price, yaitu merupakan biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Yang ketiga, place, merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Selanjutnya, promosi, yaitu aktivitas yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai people, merupakan penyedia jasa yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Selanjutnya, proses, gabungan aktivitas umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme aktivitas, dan hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, physical evidence atau bukti fisik. Menurut Coulter, dalam kurung terjemahan Bob Sabran 2008.2254, yaitu bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditunjukkan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. Strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.
Langkah-langkah strategi pasar. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai. Yang kedua, mendefinisikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang ketiga, positioning, memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan pasar. Yang keempat, menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Yang kelima, memilih pelanggan yang dilayani. Yang keenam, metode penelitian. Yang pertama ada lokasi. Lokasi ini dilakukan di 5 kafe di wilayah Dalung, Kabupaten Badung yang berlokasi di Jalan Made Bulet nomor 19, Dalung, Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa kafe tersebut adalah kafe yang menawarkan menu masakan tradisional Indonesia dan juga memiliki lokasi usaha yang strategis. Yang kedua, ada jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif dengan melakukan studi kasus pada kafe di wilayah Dalung, Kabupaten Badung. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada observasi, dilakukan dengan jalan penelitian terjun langsung ke kafe, yaitu mengamati dan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi lokasi unit usaha, kegiatan produksi, dan sarana penunjang lainnya. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan angket ini digunakan untuk memperoleh semua data yang berkaitan dengan kafe. Selanjutnya ada hasil analisis dan pembahasan. Dalam penelitian ini, salah satu analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis SWOT digunakan untuk mencari dan mengimplementasikan tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama ada analisis lingkungan internal. Ada kekuatan atau strength. Berikut adalah kekuatan dari perusahaan kami. Yang pertama ada proses produksi minuman masih secara manual dengan bahan baku berkualitas, jadi minuman yang dihasilkan lebih berkualitas dari segi rasa dan teksturnya, serta secara otomatis membentuk human power, salah satu aset dari sumber daya manusia. Yang kedua ada dalam 1 tahun sebelum pandemi, usaha kafe mendapat omset per hari mencapai 1,5 juta per bulan. Yang ketiga ada harga produk minuman yang terjangkau di kalangan konsumen. Yang keempat, modal usaha yang dikeluarkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Yang kelima, ada mengutamakan kualitas dari bahan baku. Yang keenam, mengutamakan kualitas produk demi pencapaian loyalitas konsumen. Yang ketujuh, strategi pemasaran menggunakan promosi via banner dan pamflet. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness dari perusahaan kami. Berikut yaitu yang pertama, banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama yang menuntut aroma untuk selalu bisa mengikuti selera pasaran konsumen. Yang kedua, naiknya harga bahan baku saat ini yang tidak menentu yang berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan. Yang ketiga, kurangnya variasi dari produk yang ada. Yang keempat, strategi pemasaran menggunakan via banner dan pamflet. Yang terakhir yaitu analisis lingkungan eksternal. Peluang atau opportunity dari perusahaan kami ada beberapa. Yang pertama adanya mengatur strategi kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, mengikuti setiap event-event kuliner yang ada. Yang ketiga, mengikuti banyaknya permintaan konsumen di pasaran. Yang keempat, mengikuti kemajuan teknologi untuk menciptakan pemasaran produk yang maksimal. Yang kelima, melihat tingkat daya beli dari masyarakat. Yang terakhir, adanya ancaman atau threat di perusahaan kami, yaitu yang pertama, perusahaan pesaing banyak menciptakan produk yang lebih bervariasi. Yang kedua, adanya ketersediaan bahan baku dan harga bahan baku yang dapat naik sewaktu-waktu. Yang ketiga, ada promosi dari perusahaan lain yang lebih baik. Yang keempat, kualitas pelayanan dari perusahaan lain yang lebih baik. Yang kelima, ada kualitas produk pesaing yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang kurang dimengerti. Jadi untuk video sesi tanya jawabnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.